pagi semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita mau nyanyi lagu pembuka sambil bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, ayat yang pertama dan yang kedua, Besarkah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah membangunkan kami sehingga kami dapat memulai ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan persiapkan hati kami agar mau duduk manis dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Biarlah apa yang kakak Layan sampaikan dapat disampaikan dengan baik, sehingga kami dapat menerima dan melakukannya dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Wah, apa kabar nih adik-adik semua? Kalau kakak sharing sih, kakak sharing masih sehat-sehat ya, masih semangat nih. Gimana dengan adik-adik? Kakak harap sih ya adik-adik semua di rumah beserta keluarga masih sehat-sehat semua dan masih semangat beribadah IHMPA pada hari Minggu ini. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita nih. Nah, adik-adik tadi sudah diingatkan kan di awal untuk menyiapkan Alkitabnya. Juga adik-adik yang mau menulis untuk tugas sekolah atau menulis saja boleh. Disiapkan juga alat tulisnya ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Ayo. Yohanes itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, kakak ulangi ya pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Bagi adik-adik yang sudah menemukan pembacaan Alkitabnya, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Lalu kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 dengan terang judul Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Siapakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi?"
yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 28, di mana di sana kita bisa melihat bagaimana kisah Yohanes saat bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah, mungkin di antara adik-adik ada nih yang masih lupa siapa sih Kak Yohanes Pembaptis itu? Saya lupa ingat ini. Gak apa-apa, kakak akan menceritakan ulang. Jadi Yohanes Pembaptis ini merupakan anak dari Elisabet dan Zakaria. Yang dimana Elisabet ini merupakan sepupu dari Maria, ibu Yesus. Jadi adik-adik bisa diambil kesimpulan bahwa Yohanes dan Yesus ini masih sepupuan, ya, masih ada hubungan keluarga. Nah, sebelum Yohanes Pembaptis lahir ke dunia ini, kita masih ingatkan gimana Zakaria waktu itu menjadi bisu ya adik-adik sampai Yohanes ini lahir ke dunia. Ya. Padahal ya Zakaria ini memiliki tugas yaitu sebagai pelayan di Bait Allah. Nah, kalau bahasanya sekarang ini adalah majelis atau diaken atau penatua gitu ya, pelayanan di Bait Allah gitu, pelayanan di gereja. Nah, jadi adik-adik Yohanes Pembaptis ini dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mengenal Allah gitu ya, yang sangat takut akan Allah. Nah, maka dari itu Yohanes tumbuh besar dan dia menjadi Yohanes Pembaptis, ya, seperti yang sudah dirancangkan Allah kepada Yohanes ini. Nah, Yohanes ini memang tidak disebutkan dalam nubuatnya Nabi Yesaya pada zaman itu, ya, tetapi dia sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Kenapa Kak dibilang sebagai pembuka jalan bagi Yesus? Ya, Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir, ya, dia tuh sudah dilatih supaya memberitakan kabar bahwa akan ada Mesias datang nantinya. Akan ada dia yang tidak kita kenal, yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Bukan hanya umat yang di Israel saja, ya, tapi seluruh dunia semua. Nah, adik-adik, ya, jadi Yohanes Pembaptis ini memiliki tugas supaya dia memberitakan kabar baik, ya, sampai nih orang-orang yang dari sukunya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis ini berasal dari suku Lewi ya adik-adik ya, sampai orang-orang dari sukunya sendiri beropini tentang dia ini siapa sih, kok bisa-bisanya mengatakan tentang yang dia yang akan datang, ada Mesias yang akan datang, atau dia yang tidak kita kenal gitu ya, dia yang tidak kita kenal ya akan berdiri di tengah kita. Maksudnya apa gitu loh. Nah, kita bisa menyaksikan itu di ayat 19 sampai 22. Bagaimana orang-orang menganggap Yohanes ini ngapain sih? Udah kayak orang gila aja ngomongnya nggak benar gitu ya, ibaratnya ya. Nah, sampai-sampai ya adik-adik tahu orang Farisi seperti apa ya. Nah, sampai-sampai orang Farisi itu bertanya-tanya ini orang siapa gitu loh, kok seenak-enaknya saja memberitakan kabar-kabar seperti itu tanpa bukti nyata, tanpa kebenarannya. Nah, adik-adik, ketika Yohanes sudah melakukan tugasnya itu, banyak sekali orang-orang menganggap dia seperti orang gila lah, mencemooh dia lah, ngejek-ngejek, mana bener ini saya belum ada buktinya gitu ya. Nah,
di ayat yang ke-23, di sanalah Yohanes bersaksi tentang dirinya. Dia mengakui, loh aku bukan Mesias loh, aku juga bukan nabi, gitu ya. Dia mengakui bahwa dirinya itu bukan nabi, bukan Mesias gitu ya. Tapi dia mengakui dirinya adalah sebagai orang yang berseru-seru, orang yang sebagai pemberita kabar baik bagi seluruh umat manusia, ya. Supaya umat manusia itu bertobat, ya, bertobat agar kita juga dilayakkan, ya, untuk bertemu Yesus itu, gitu. Nah, umat manusia ini kan kita sudah tahu ya, banyak sekali dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka itu Allah mengirimkan Yesus ke dunia ini supaya apa? Supaya manusia ini mengenal Allah itu kasih, Allah itu sangat mengasihi kita, ya. Allah itu dekat dengan kita sampai Allah, ya, sampai Allah rela turun ke dunia ini, ya, berwujud Yesus, supaya kita tuh bisa merasakan kasihnya lebih dekat, adik-adik, lebih dekat. Bayangkan orang-orang yang dulu hidup di zaman Yesus, ya. Sedekat apa kita dengan Allah itu, gitu loh. Waduh, tidak bisa dibayangkan. Ya, mungkin bisa sedekat kita dengan keluarga kita, ya nggak? Ya, bisa, udah nggak bisa dihitung jarak lagi, ini sangat dekat gitu ya. Nah, adik-adik, ya, Yohanes Pembaptis ini ditugaskan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh umat manusia, agar manusia mempersiapkan dirinya untuk dapat menyambut, ya, juru selamat yang akan datang itu. Nah, di ayat yang ke-24 sampai 28, nah di sana menjelaskan bagaimana Yohanes menggambarkan dirinya, betapa tidak layaknya saya mengikatkan kasutnya saja pun saya tidak layak, gitu ya. Nah, di sana kita bisa lihat betapa rendah dirinya Yohanes Pembaptis, ya. Dia mengakui dirinya itu bukan siapa-siapa, bahkan di mata dia yang akan datang ini, dia pun tidak layak untuk mengikatkan tali kasutnya, ya, seperti itu. Sampai walaupun dia budak, dia juga merasa tidak layak, adik-adik, bayangkan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih berdosa ini? Wah, sangat-sangat tidak layak. Sangat-sangat tidak layak. Meskipun kita sudah bertobat berkali-kali, tidak layak, adik-adik. Tidak layak. Dosa kita terlalu banyak. Ya, kita sudah terlalu banyak mengecewakan Allah. Maka dari itu, pada saat itu datang Allah mempersiapkan juru selamat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertobat, ya, bertobat, memperbaiki diri kita, ya, supaya kita dapat menjauhi dosa-dosa yang sudah Allah ajarkan kepada kita sepanjang masa hidup kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik berpikir bahwa menjadi Yohanes Pembaptis ini, wah gila ya, jadi Yohanes Pembaptis ini tugasnya berat banget ya. Masa dia padahal dia sebagai pembuka jalan, tapi dia tuh sampai dicemooh, disangka orang gila, sampai dikata-katain, lu, kalau bahasa sekarang, lu bukan siapa-siapa aja kok berani banget sih mengkabar-kabari kita, kabar yang tidak pasti, gitu ya. Seperti itu, adik-adik, ya. Nah, Allah menginginkan kita, Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita seperti Yohanes Pembaptis ini. Bukan supaya kita untuk dicemooh, ya, bukan, tapi sebagai Yohanes Pembaptis yang berani memberitakan kabar baik ke seluruh dunia mengenai Tuhan Yesus, ya. Seperti itu, adik-adik. Kabar baiknya itu seperti apa, Kak? Oke, kita tidak dituntut untuk harus
Ya, Mesias akan datang nih. Ya, kalian harus percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berbuat baik pada saya begini. Tuhan Yesus tuh kasih begini. Enggak harus berkoar-koar seperti itu. Enggak ada yang meminta adik-adik harus berkoar-koar seperti itu. Tidak. Tapi adik-adik bisa melalui perilaku sehari-hari adik-adik. Adik-adik berbuat baik pada orang-orang. Adik-adik menolong orang, ya. Adik-adik membantu orang, ya. Adik-adik mengasihi sesama. Itu sudah merupakan kabar baik adik-adik, ya. Kita memberitakan kabar baik pada orang, ya. Memberikan berkat kepada mereka, ya. Dengan kita berbuat baik pada orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus, pasti menjadi kenal. Oh, gini anak-anak Tuhan Yesus itu. Oh, baik-baik ya anak-anak Tuhan Yesus ini. Apa tidak senang ketika nama Yesus dimuliakan oleh orang-orang di seluruh dunia ini? Dan orang-orang itu bukan hanya pengikut Yesus, tapi di luar pengikut Yesus. Bayangkan adik-adik, seluruh dunia memuliakan nama Yesus. Apa tidak senang Tuhan Yesus melihatnya? Duh, anak-anakku ini, berarti aku tidak salah selalu berfirman pada mereka, selalu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ya kan? Nah, adik-adik juga dari kecil itu adik-adik sudah dibaptis. Ya, mungkin di antara adik-adik ada yang belum dibaptis, nggak apa-apa. Nah, adik-adik itu sudah dibaptis dari kecil, ya. Nah, dari kecil itu kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, tugasnya kita sekarang bagaimana supaya Roh Kudus itu menjadi semakin kuat adik-adik. Lah, kalau Roh Kudus makin kuat, emang kenapa, Kak? Kalau Roh Kudus makin kuat, ya, kita pasti dijauhi dari segala hal yang jahat. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, bagaimana, Kak, caranya? Ya, kalian rajin datang ke IHMPA. Rajin ibadah setiap minggu pagi. Ya, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, muji nama Tuhan, bernyanyi di gereja, bernyanyi, ya, melayani sesama. Melayani maksudnya gimana, Kak? Jadi pembantu gitu? Enggak ada yang suruh kalian jadi pembantu kok. Melayani, jadi melayani. Misalnya nih, kalian kan sudah kelas tanggung nih, ya, pasti sering. Kalau kita bertatapan secara langsung, tiap minggu itu pasti ditunjuk nih, siapa yang jadi liturgos, siapa yang jadi pembawa doa syafaat. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian, nggak mau, kok nggak berani. Nah, itu kalian sudah menolak itu. Ya, kalian sudah menolak melayani Tuhan Yesus. Emangnya kalian setakut apa sih ketika melayani itu? Memangnya Tuhan Yesus marah kalau kalian salah-salah dalam melayani? Memangnya Tuhan Yesus kesal kalau kalian tidak bisa, maksudnya tidak pandai berbicara atau tidak pandai berdiri di depan teman-teman kalian? Enggak, siapa bilang Tuhan Yesus marah atau kesal ketika kita salah, tapi salah yang tidak disengaja, ya. Tuhan Yesus tidak marah, malah Tuhan Yesus senang. Anak-anakku, dia mau melayani di gereja. Iya, aku senang sekali. Pasti gitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bangga memiliki anak-anak seperti adik-adik. Ya enggak? Senang enggak sih lihat Tuhan Yesus? Senang gitu ya ngeliat adik-adik dapat melayani dia gitu. Pasti senang. Adik-adik juga senang tentunya dapat membuat Tuhan Yesus senang. Ya enggak? Nah, memang kita menjadi pemberita kabar baik itu tidak mudah, ya. Maka dari itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku agar aku bisa menjadi
berita kabar baik tentang engkau. Ya. Nah, contoh lainnya, kalau kita di sekolah nih, kan sekolah sekarang masih melalui daring ya. Nah, kalau pada saat kita bertemu secara langsung di sekolah ya, kita pasti sering nih menemukan teman-teman kita yang lemah dalam pelajaran. Nah, tetapi kita mempunyai karunia yang dapat memahami pelajaran dengan sangat cepat. Nah, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan itu, ya, Tuhan ingin kita dapat berbagi adik-adik, berbagi ilmu kepada mereka, bantu mereka dalam memahami pelajaran. Rugi nggak sih? Enggak ada yang rugi. Emang adik-adik jadi bodoh setelah mengajarkan hal tersebut? Enggak, adik-adik tetap pintar toh. Ya enggak? Tuhan itu senang adik-adik ketika adik-adik diberi karunia, adik-adik diberi talenta, ya diberi kelebihan, ya. Tuhan senang kalau adik-adik bisa memakai itu dengan baik. Ya enggak? Bayangkan ya, tiba-tiba nih, dia tidak memakai karunia yang sudah kuberikan dengan baik, aku cabut saja. Bagaimana tiba-tiba kalau seperti itu? Wah, pasti adik-adik kebingungan nih, adik-adik, nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu. Ya enggak? Jadi kita harus memanfaatkan karunia yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita itu sebagai alat untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Seperti itu. Maka dari itu adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Kita ajak sesama kita ajak orang-orang supaya mereka bertobat. Bagi mereka yang tidak pernah jujur, tegur adik-adik. Jangan takut untuk menegur orang yang berbohong, ya. Jangan takut untuk mengajak teman kalian untuk ibadah IHMPA setiap hari Minggu. Jangan takut. Jangan takut untuk melayani Tuhan, ya. Seperti itu adik-adik. Nah, kalian juga bisa menjadi Yohanes Pembaptis di tengah keluarga kalian ketika misalnya nih lagi ibadah, mama papa main HP atau kakak atau adik main HP. Kalian bisa tegur, "Hei, kita lagi ibadah loh. Maaf Pak, Kak, Dik. Kita nih mau berhadapan sama Tuhan, jangan main HP dong," gitu ya. Nanti Tuhan marah loh masa kita tujuannya ini untuk ibadah tapi kok main HP gitu. Kita tegur dengan baik. Tidak, di main HP lah. Jangan kayak gitu, salah besar, jangan juga. Tuhan tidak menginginkan kita juga memberitakan kabar baik dengan cara yang kasar seperti itu, tidak, tapi dengan kasih, dengan lembut, ya. Kasih itu kan apa? Lemah lembut, ya, sabar. Nah, dengan seperti itu, tidak boleh kita memaksakan orang ini harus berubah sekarang juga, tidak boleh. Ada masanya, ada waktunya, ya. Seperti waktu Tuhan yang sudah Tuhan janjikan, ada masanya ketika kita sudah melakukan yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ada masanya waktu itu datang, ya. Ada masanya orang itu nanti bertobat, orang itu sadar gitu ya. Orang itu menjadi baik, kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu adik-adik, jadilah Yohanes Pembaptis masa kini, ya, yang berani memberitakan kabar baik, kabar sukacita untuk seluruh dunia. Sekian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta akan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga
Shalom adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Bulan September adalah bulan yang spesial karena kita akan merayakan HUT PLKPA yang ke-62. Nah adik-adik, dalam rangka mengingat rayakan HUT PLKPA ke-62, PLKPA GPIB Zebulon Batam mengadakan beberapa kegiatan nih. Yuk adik-adik ikuti kegiatan tersebut. Apa aja sih? Yang pertama, lomba membuat video ucapan HUT PLKPA ke-62. Syarat-syaratnya apa aja sih Kak Tasya? Yang pertama, adik-adik merupakan anak layan PLKPA GPIB Zebulon. Yang kedua, adik-adik membuat video berupa ucapan HUT PLKPA ke-62 dan di videonya mengandung unsur-unsur ulang tahun, PLKPA, dan yang ketiga tetap mematuhi protokol kesehatan. Syarat yang ketiga, adik-adik boleh mengajak papa, mama, kakak, abang, adik, semuanya deh tanpa batasan jumlah dan videonya maksimal 3 menit. Syarat yang keempat, adik-adik dapat mengunggah atau mengupload videonya melalui media sosial adik-adik ataupun orang tua dan jangan lupa di-tag ke media sosial PLKPA ya, baik itu Instagram atau Facebook. Dan jangan lupa menyertakan hashtag HUTPA62 Zebulon. Syarat yang terakhir, video pengumpulan paling lambat tanggal 12 September 2021 pukul 23:59 dan pengumumannya pada tanggal 19 September 2021 pada saat ibadah syukur HUT PLKPA ke-62. Yuk adik-adik, tunjukkan kreativitasmu dengan membuat video ucapan HUT PLKPA yang ke-62. Nah adik-adik, kegiatan kita yang kedua adalah IHMPA Special HUT. Jadi adik-adik, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 12 September 2021 pukul 11 siang. Jadi bukan pukul 8 pagi ya. Dan melalui media Zoom Meeting. Jadi adik-adik boleh ikut dan berpartisipasi dengan berpakaian nuansa hijau ataupun putih. Kegiatan yang ketiga, ibadah syukur HUT PLKPA ke-62 bersama jemaat. Ibadah ini diadakan pada tanggal 19 September 2021 pukul 9 pagi melalui live streaming YouTube GPIB Zebulon Batam. Ibadah hari Minggu pelayanan anak pada jam 8 pagi melalui video YouTube GPIB Zebulon tetap diadakan ya, adik-adik tetap ikutan. Demikian pengumuman rangkaian syukur, ibadah, dan juga kegiatan HUT PLKPA ke-62 pada tahun ini. Yuk ikutan! Nah adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kita sudah bersuka cita bersama, bernyanyi bersama dari awal tadi IHMPA mulai sampai saat ini. Nah sekarang waktunya kita masuk dalam doa syafaat. Ya, doa syafaat dan juga kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Silakan adik-adik ungkapkan apa yang ingin adik-adik doakan dalam doa syafaat ini. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan terhadap setiap kami. Pada pagi hari ini kami dapat bersuka cita Bapa dalam ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sehingga kami masih bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini dengan baik. Bapa, barusan saja kami mengumpulkan persembahan kami Bapa. Bapa kiranya berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan agar mereka semakin bertambah-tambah juga berkat mereka di luar sana ya Bapa. Dan juga biarlah persembahan ini dapat diolah gereja dengan baik untuk memperluas pelayanan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk firman yang sudah kami dengar tadi, di mana kami Tuhan menginginkan kami sebagai Yohanes Pembaptis masa kini yang berani memberitakan kabar baik tentang Engkau Bapa.
Ya Bapa, buatlah kami anak-anak-Mu ini dapat bersaksi dan melayani-Mu, agar nama-Mu juga semakin dimuliakan ya Bapa. Bapa, jauhkan kami dari segala goda-godaan, dari segala dosa ya Bapa, agar kami layak dalam melayani-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa. Bapa melihat kami masih berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kiranya semakin hari kami dapat lepas ya Tuhan dari COVID-19 ini, supaya kami dapat bekerja dengan normal kembali, dan juga kami dapat berusaha kembali, dan juga kami bisa dapat menyapa teman-teman saudara kami, kerabat kami, rekan-rekan kami, tanpa harus pakai masker, tanpa harus jaga jarak ya Tuhan. Bapa, banyak hal juga seperti bencana alam, Bapa juga boleh pulihkan Bapa. Kami tahu bahwa saat ini cuaca sangat tidak baik. Tuhan, kami mohon jauhkan kami dari segala bencana alam atau cuaca buruk ya Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik, dan supaya kami bisa sehat juga ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya, dan juga menteri-menterinya ya Tuhan. Biarlah mereka, apapun yang mereka rencanakan untuk bangsa ini, biarlah dapat mereka dapat berjalan dengan baik. Segala rencana terbaik ya Tuhan, biarlah itu datang daripadamu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi COVID ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka atau mendatangkan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Mungkin sekecil apapun itu, mereka pasti sangat mensyukurinya ya Bapa. Biarlah Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang butuh untuk menghidupi keluarganya ya Bapa. Kami mohon Tuhan, berikan mereka pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon. Tuhan, berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Meske. Biarlah Tuhan berkati beliau dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya dalam melayani jemaat Zebulon. Berkati juga majelis-majelis yang bersama Ibu Pendeta dalam menjalankan program gereja. Biarlah program gereja yang sudah dirancangkan, Tuhan, dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan berkati setiap prosesnya. Bapak juga berkati Pendeta Fiska yang berada di Bajem Esra Tiang Wangkang bersama majelis-majelis di sana. Berkati juga Pendeta Fiska dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya dalam melayani Bajem Esra Tiang Wangkang ya Tuhan. Biarlah bersama majelis-majelis di sana, Pendeta Fiska dapat membawa jemaat Bajem Esra Tiang Wangkang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan biarlah melalui mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, kami juga bersyukur bahwa pembangunan gereja Bajem Esra Tiang Wangkang dapat melewati setiap prosesnya ya Bapa. Mungkin saat ini masih tahap melengkapi bangunan, tapi biarlah Tuhan boleh memberkati setiap proses yang berjalan. Biarlah bangunan gereja di Tiang Wangkang dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga dengan siapnya gedung gereja di sana, semakin banyak ya Tuhan orang-orang yang datang, yang percaya padamu, dan juga datang beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kasihani dua orang tua kami ini ya Tuhan. Mereka sudah sangat lelah dalam merawat kami. Mereka pasti ada
rasa capek juga ya Tuhan dalam merawat kami. Biarlah kami juga sebagai anak-anak dapat mengerti ya Tuhan situasi dan kondisi orang tua kami ya Bapa. Buatlah kami menjadi anak-anak yang pengertian terhadap orang tua kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kami. Bapa, berkati kedua orang tua kami. Berkati kesehatannya Bapa. Berkati tenaga yang mereka keluarkan dalam merawat kami. Berkati juga mereka dalam pekerjaannya ya Bapa. Bagi orang tua kami yang tidak atau kehilangan pekerjaan, Tuhan, kiranya berikan mereka pekerjaan Tuhan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup keluarga mereka ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, boleh kiranya sembuhkan mereka Bapa. Biarlah tangan pengasihan-Mu dapat menyembuhkan penyakit mereka. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang boleh berbahagia dalam seminggu ke depan atas pertambahan usia mereka. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah dalam pertambahan usia ini mereka dapat semakin dewasa, semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan, semakin dekat padamu. Bapa, berkati juga kami dalam pendidikan kami. Saat ini kami masih bersekolah secara online, tapi biarlah Tuhan kami dapat menjadi murid-murid yang dapat Tuhan Yesus banggakan. Jadikan kami murid-murid yang dapat menyebarkan berkat dan kabar sukacita untuk tentang Engkau Bapa. Bapa, banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah IPA minggu depan. Shalom.